Dijawab oleh Dewan Pakar, as-sholatu fil masajid allati biha riha al-awliya al-wasolihin sahihatun wa masyru'ah. Sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya orang-orang soleh itu boleh, sholatnya pun sah, bahkan itu diperbolehkan oleh hukum syara, mustahabah, bahkan bagus kan ya. Wadzat kasabiatu bil kitab wa sunnah itu ditetapkan oleh Alkitab Al-Qur'an Karim wa sunnah dan sunnah Rasul wa fi'il sahabati wa ju'id umat al-fi'li, dan pekerjaan para sahabat dan ijma' para ulama yang sudah dilakukan oleh mereka. Wa amal hadis, adapun hadis la'anallahu yahuda, ini kayak kesalahan Pak yang banyak disalahi oleh yang ngakunya Ustaz Kiai Pak sama Mam ini. Makanya kalau para masyayikh bilang itu, makanya aja selesai, harus tuntas, jangan sepotong potong. Apalagi ustadznya gurunya Syekh Al-Yutubi, Syekh YouTube itu ngaco jadinya. La'anallahu yahuda, Allah melaknat Yahudi, wan Nasara dan orang Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kubur-kubur mereka sebagai masjid. Famanahu, maknanya mereka menjadikan kuburan para wali, menjadi para nabi menjadi masjid adalah as-sujud laha al-wajhi ta'zimiha wa ibadatiha, yaitu mereka sujud ke arah kuburan mereka dengan tujuan untuk mengagungkan, memuliakan mereka dan beribadah kepada mereka, itu para nabi tersebut. Kama saja musyrikuna, seperti hanya sujud orang-orang musyrik lil asnamil awsan, kepada patung-patung mereka. Ini hukumnya haram mutlak. Sedangkan diperbolehkannya dikuburkannya seorang soleh di masjid, seperti Allah abadikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Ada apa? Ada ini dalilnya Pak. Silakan kita perhatikan. Faqalu alaihim, maka berkatalah mereka saat itu, ubnu alaihim, berkata kepada penguasa tersebut, bangunlah alaihim, di atas kuburan Ashabul Kahfi itu, 7 pemuda yang sudah wafat itu, bunyanan, bangunan. Rabbuhum a'lamu bihim, Allah Maha mengetahui tentang mereka. Qala alladziina qalabu ala amrihim, qala alladziina, berkata orang-orang qalabu al-amrihim, yang mempunyai keputusan, yaitu pemerintah, termasuk orang soleh, la tattakhidan ahli masjidan, sumpah sesungguhnya kami akan menjadikan bangunan itu masjid dan menjadi masjid. Nah, para ahli tafsir mengatakan kalau yang pertama ubnu ahli bunyanan, yang pertama adalah musyrik, bangunlah di sana masjid. Tujuannya apa? Itu orang musyrik Pak, supaya kami bisa menyembah mereka. Tetapi penguasa yang soleh, setelah raja yang zalim, yang lalim, yang jahat, ketika Fir'aun, ketika pemuda itu masih hidup, itu sudah meninggal, ada raja yang adil. Ketika orang soleh meminta supaya dibuat bangunan, jadikan masjid untuk mengenang perjuangan jasa 7 pahlawan, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Yaitu lana takhiranna alaihi masjidan, sumpah sesungguhnya kami akan menjadikan di atas, nah di atas kuburan mereka sahabat apa 7 pemuda itu masjid dan masjid. Tujuannya adalah tempat kami menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengenang perjuangan mereka. Rasulullah dimakamkan di mana Pak? Dengan Sayyid Abu Bakar di kamar Rasulullah, maka sebut dengan dokter. Dan itu sampai Abu Bakar seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW wafat, dimakamkan di mana? Di tempat itu, dan dibangun masjid. Kurang lebih salah sumiat ashabi Rasulullah, kurang lebih ada 30 sahabat yang menghadiri pemakaman Abu Bakar tersebut dan dibangun masjid. Sepakat ulama dari para sahabat boleh. Yang nggak boleh itu menjadikan pengkultusan, menyembah, meminta kepada orang yang sudah dimakamkan. Saya dipahami Pak ya? Hakiatul Pak, ini Quran juga yang dipakai, tapi hadis juga yang dipakai. Jadi yang dilarang itu jadikan kan itu kuburan sebagai tempat untuk menyembah, objek menyembah mereka. Sedangkan kalau di sana ada kuburan orang soleh,
supaya jadi memiliki pelajaran seorang seperti halnya wali Allah, misalkan wali yang 9 dari seterusnya ada yang lainnya, misalnya masjid nggak apa-apa, asal jangan dengan berlebihan. Suatu hari ini saya ziarah ke Pamijahan, saya Muhyiddin di Pamijahan, Pak, itu pejabat Islam Jawa Barat. Nah, ada dua, Pak. Di sana itu ada dua. Di sana dua itu ada tempat sholat masjid beliau, tempat zikir beliau, tempat mengajar dua, Pak. Dulu saya beberapa kali ke sana. Waktu itu apalagi musim hujan, waktu masuk ke gua itu kan gelap kali. Terus harus tunggu dulu untuk tidak pedangnya ke gua itu air mengalir. Nah, di buku kuburan beliau yang di luar gua atau di gua tempat beliau sholat dulu itu suka diambil tanahnya. Sampai ada larangan, jangan mengambil tanah di sini. Ada larangan, Pak. Kenapa? Ternyata banyak peziarah yang sholatnya itu, zikirnya itu bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi memang mohonnya kepada Al-Ma'mum. Dan tanah yang diambil itu punya keyakinan tanah ini kalau disimpan di tempat pendiam apa padi, bahasa kita apa ya, kayak kalau di orang tua kita itu ada ruangan di rumah itu untuk simpan padi, Pak. Dulu orang tua kita dulu kan, atau dulu padi disimpan sana, maka akan berkah, ngambil banyak kebaikan. Nggak akan habis padi tersebut selama ada tanah tersebut. Kalau dimandikan oleh perawan tua yang akan nikah, itu akan nikah itu, Pak. Simpan dijual gitu, karena tanah itu bukan karena Allah, bukan, itu musyrik. Itulah yang dihormati Rasul Muhammad SAW oleh para ulama. Sedangkan kalau sholat di sana itu nggak masalah, sebab di sana pun ada masjid yang di belakangnya makamnya Syekh Abdul Muti. Itu yang dimakamkan di Pagelaran. Seperti misalkan di sekitar, kalau saya Maulana Malik Ibrahim di Surabaya itu di luar, Pak, dalam masjid di Pekarangan itu memang di antara makam wali Allah yang 9 oleh 10 dengan beliau itu semuanya betul bukan 9, banyak, Pak. Itu dikuburkannya itu pemakan beliau di luar masjid, nggak di bangunan, di luar kan. Itu, Pak, bisa dipahami, Pak, ya? Pertanyaan itu jadi sudah kita jawab. Boleh tawasul dengan amal sholat? Boleh. Misalkan, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Engkau kabulkan doa kami. Ya Allah, semoga dengan kesolehan, kebaikan waliullah yang dimakamkan di sini sudah Engkau mengabulkan doa kami. Boleh, hukumnya boleh. Jangankan dengan orang soleh, dengan waktu duha pun bertawasul. Allahumma Tuhan wa qalbah wa wajah wa watak dan berkah, ya Allah, dengan kemuliaan keelkan-keelkanmu, keindahan-keindahanmu, wal qudratuka, kekuatan-kekuatanmu. Allah, apabila rezeki kami di atas langit turunkanlah. Wa inna lillahi wa inna apabila rezeki kami di perut bumi keluarkanlah. Apabila rezeki kami mesti jauh dekatkanlah. Apabila rezeki kami susah maka mudahkan untuk diraih. Apabila masih sedikit maka perbanyaklah, ada tambahan kayak gitu, Pak. Bila masih haram, halalkanlah. Bihaq itu maika dengan hak-hakmu. Oleh Bismillahirrahmanirrahim. Zikirnya seperti Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang mengasihi, Ar-Rahim yang maha penyayang. Wa itu wa isti'anah, ya Allah, dengan menyebut namamu aku mohon pertolongan kepadamu. Seperti ini tawasul boleh dengan menyebutkan nama orang soleh, tetapi yang tidak ada perbedaan para ulama adalah dengan menyebut amal soleh sendiri. Seperti ini, ya Allah, sudah Kau terima sedekah ini dan dengan ini Kau kabulkan doa saya. Boleh, masyru', hadisnya sahih. Ya Allah, dengan wakaf ini, enggak Kau terima wakaf ini dan dengan wakaf ini Kau kabulkan doa saya. Pertama, sembuhkanlah anak saya sakit misalkan. Ataukah semoga Engkau kabulkan doa saya khusus, silakan, itu hukumnya boleh. Sepakat ulama boleh. Tetapi kalau bertawasul dan menyebut kesolehan orang lain, tidak semua ulama itu memperbolehkan. Tetapi kalau sunnah wal jamaah memperbolehkan, tapi orang mazhab Syarafi itu tak memperbolehkan. Siapa yang ditanya?